Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Alhamdulillah Cinta gitu ya guys. Ini sungguh sangat miris sekali ya. Kali ini bahasan yang ingin saya bahas ini tentang sesuatu yang harusnya menjadi pelindung tapi malah menjadi yang sebaliknya. Menjadi sebaliknya di sini adalah menjadi sesuatu yang merusak ya, merusak moral, merusak semuanya yang dirusak gitu. Apakah itu? Saya akan membongkar pesantren ya, pesantren abal-abal atau pesantren yang harusnya menjadi tempat menimba ilmu agama. Tapi ini makanya kalian harus hati-hati ya, Bunda, Bapak, Ibu. Inilah tapi saya sangat bersyukur sekali kalau saya pribadi, alhamdulillah saya menemukan tempat yang tepat. Saya menemukan ibarat orang yang lapar ya, orang yang haus ilmu itu ibarat orang yang lapar lalu diberikan makan, dan makanannya itu adalah berupa ilmu, seperti itu ya. Saya di sini sangat sedih dan miris ya, dan tidak dipungkiri karena sesungguhnya memang seperti itulah akhir zaman itu tidak akan terjadi, melainkan akhir zaman tiap zaman-zaman berikutnya itu melainkan lebih buruk daripada zaman-zaman sebelumnya, seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita buruk, tidak. Kita kan orang iman, Allah sudah memberikan istilahnya itu kisi-kisinya apa yang harus kita lakukan. Jadi kita apalagi sebagai orang tua harus hati-hati banget ya guys, karena kebanyakan, jadi intinya film Walid itu adalah suatu film, karya film yang diangkat dari kisah nyata. Jadi itu sebenarnya ada, kalian tahu sendiri kan, yang Kristen dibolehkan makan babi lah, inilah itulah, padahal di dalam Islam itu kita tidak boleh. Sedikit lagi saya sedikit pengetahuan. Kalau dulu di zaman saya dulu waktu masih SMA ya, lalu keluaran SMA, sebenarnya saya kan karena keluarga saya merupakan keluarga yang menengah ke bawah gitu ya guys. Saya juga dapat beasiswa terus itu karena ya ketidakmampuan orang tua saya. Tapi bukan berarti kita terlahir jadi seperti itu, enggak. Kita hidup itu adalah pilihan kita. Kita mau milih kaya atau bagaimana. Kalau saya pribadi, saya ingin memilih kaya dong. Karena mental kaya itu adalah kita tidak suka minta-minta, kita tidak suka mengemis, tapi kita suka memberi itu. Jadi di sini beasiswa dari guru-guru saya itu yang istilahnya untuk kuliah itu belum diambil karena mengkhawatirkan untuk membayar biaya kuliahnya udah digratiskan seperti ini, nanti kalau misalnya ada tugas atau itu kan butuh dana, butuh biaya untuk bayar bukunya dan lain-lainnya. Jadi orang tua itu angkat tangan, dan sedangkan waktu itu saya kan juga orang tua tunggal gitu ya, karena ayah saya sudah meninggal ketika saya SMP kelas 1, baru naik ke SMP kelas 1 itu ayah saya meninggal. Jadi itu saya sangat terpukul ya, dimana teman-teman saya semuanya itu udah merencanakan ayo pergi ke sini lah, ini pergi ke situ lah, dan saya ini tipikal orang yang sangat antusias, sangat energik lah istilahnya itu dalam hal belajar ya, menimba ilmu itu saya benar-benar ya Allah gitu kan. Tapi qadarullah saya belum bisa kuliah waktu itu karena keadaan seperti itu, dan akhirnya ada seorang disarankan untuk mondok aja lah gitu, tapi kan saya nggak punya uang. Saya waktu itu kerja gitu kan ya, kerja di sebuah gudang ya, alhamdulillah gitu ya, zaman dulu gitu bayarannya alhamdulillah banget.
Dan waktu itu kerja di sebuah gudang itu saya ditawarin untuk mondok. Nah, di sini ketika milih mondok, saya kan juga punya teman. Saya punya teman kan di Madura itu, saya kan tinggal di Madura ya teman-teman. Di Madura itu ada beberapa pondok pesantren gitu ya, yang sekarang ini kan masih banyak kan. Saya melihat saya pernah diajak sama teman saya, dek mondok di sini aja loh, gini 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 gini, katanya. Saya nggak mau. Saya itu suka sama pondok yang benar-benar islami. Saya kan punya hati nurani. Nah, tipikal saya nih orangnya keras. Keras di sini bukan dalam artian keras seenaknya dan lain, tapi saya keras berdasarkan kebenaran gitu. Nuraninya saya, istilahnya kan, masa iya Islam mengajarkan seperti ini, penyimpangan itu nauzubillah banget gitu. Saya sangat menentang hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi hati-hati untuk para bunda-bunda, bapak ibu. Kalau saya sendiri dulu kan pas nggak perlu dana, nggak perlu ini, tapi alhamdulillah saya kan gini, aturan di pondokan saya itu saya sangat suka. Dunia ini kan adalah penjaranya orang iman ya. Jadi di situ pegangan tangan antara laki-laki dan perempuan itu nggak boleh gitu, dengan dalil la taqrabuz zina gitu. Artinya kan janganlah kalian mendekati pada zina, seperti itu ya. Pegangan tangan aja nggak boleh. Terus bicara antara laki-laki dan perempuan itu juga bukannya nggak boleh ya, dibatasi gitu, tergantung kepentingannya, maksimal 5 menit gitu ya. Kalau bukan mahramnya itu benar-benar sangat dibatasi gitu kan. Terus juga maka itu saya suka banget lunglungan itu juga nggak boleh. Kalian tahu lunglungan itu kayak gini guys, ini misalnya pensil ya, bukan memegang tangan saya, terus kalian naruh, dipegang gini. Tunggu ya, saya contohkan ya. Ini pensil, lunglungan tuh gini. Bentar. Ini pensil kan ya, saya ngasihkan kalau misalnya yang bukan mahramnya gitu. Kalau mahramnya nggak apa-apa gini, bukan ngambil gini, ini kan udah nyentuh ya, nyentuh aja nggak boleh gini. Nah, gini aja itu nggak boleh. Ini perempuan, ini laki-laki, nyentuh seperti ini namanya lunglungan. Karena benda ini, kalau kajian ilmiahnya benar juga sih, ini kan penghantar. Jadi pensil ini kan jadi penghantar ada energi di sini berjalan gitu, nyitrum lah istilahnya ya gitu kan. Nyitrum istilahnya, benar-benar menjaga. Jadi kalau misalnya mau memberikan pensil atau apa pada yang sekiranya bukan mahram gitu, kan kita ada kayak ketua muda-mudi dan lain sebagainya, udah tinggal letakkan aja di sebelahnya, jangan diletakkan gini nih gitu. Nanti biar dia yang ambil, kita letakkan pensil ini set di situ. Nah, terus kita udah angkat tangan, baru diambil sama yang bukan mahram itu. Seperti itu caranya. Jadi kan saya alhamdulillah, dan ilmu yang saya dapatkan juga semoga membawa berkah barokah juga, bermanfaat juga bagi saya maupun buat orang-orang sekitar dan buat Anda sekalian gitu kan. Makanya saya kan bilang, belajar ilmu agama itu bukan belajar dari penalaran ya, bukan ilmu penalaran. Jadi harus ada gurunya, harus berguru pada yang benar-benar bersanad itu bersandar pada Nabi Muhammad SAW, seperti itu ya. Ini juga dan di situ benar-benar sangat ketat gitu ya. Walaupun ada beberapa santri yang nekat untuk melakukan itu ketangkap, mereka mesti dikeluarkan gitu, karena terlalu ribet. Kalau misalnya ini biasanya pembinaan lebih intensif itu di pondok mini seperti itu. Tapi saya alhamdulillah istilahnya itu ya, dengan berbagai banyak pengalaman gitu ya, dan
semoga bermanfaat juga, bertemu dengan banyak teman yang menyenangkan, yang masya Allah tabarakallah dari berbagai negara juga gitu ya. Kita bertemu karena Allah, berjumpa karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Dan tetap dengan beliku anni walau ayah ya, sampaikanlah dariku Nabi Muhammad SAW walaupun hanya satu ayat gitu. Dan di sini yang ingin saya garis bawahi bahwasanya bunda-bunda, bapak atau ibu, kalian hati-hati untuk memilih pesantren. Jadi pesantren itu jangan sampai pesantren abal-abal. Pesantren abal-abal itu kayak mana ya, mungkin kelihatannya kayak islami, kelihatannya kayak ya gimana gitu, tapi di dalamnya terjadi banyak kemaksiatan yang bukannya malah membawa kita, menjaga kita, mendekatkan kita ke surganya Allah, tapi menjadi yang sebaliknya. Jadi jangan sampai seperti itu. Benar-benar sangat miris karena kasus-kasus yang saya dapatkan kayak di podcastnya Kak Deddy Corbuzier, itu salah satu istilahnya salah satu korban gitu ya, yang berusaha speak up, udah melaporkan, tapi kadang kan ya kita tahu sendiri, ini akhir zaman kayak gini, yang berkuasa itu yang punya uang gitu. Jadi walaupun mereka sudah laporan beberapa kali ke kepolisian, itu nggak ditanggapi, yaitu karena kebanyakan mereka kan, ini orang ini nih, mesti mulut mereka itu ditutup sama uang gitu kan. Jadi maka dari itu, kalau kalian ada pemilu lagi, jangan sampai mau kalian itu disogok-sogok buat beli suaranya, buat nyoblos dia gitu ya. Jangan kayak gitu. Itu yang memberikan dan yang menerima sogokan itu sama-sama di dalam api neraka. Ada dalilnya dan pernah saya sebutkan juga. Jadi sangat miris ya. Kayak kemarin juga anaknya, harapan orang tua itu anaknya ditaruh di pesantren supaya menjadi terjaga, supaya ilmu agamanya ini, malah anaknya jadi korban pelecehan seksual, dirusak ya kan. Nah, jadi makanya di sini saya ingin menyampaikan hati-hati untuk memilih pesantren gitu ya. Telusuri dulu bagaimana seluk-beluknya, pendiriannya, mulai dari kapan didirikan, terus di dalamnya itu kayak mana. Itu jangan ini ya, kadang kan orang ngasih tahu istilahnya itu dari yang itu ternyata yang berkomplot. Jangan sampai salah mengambil informasi komplotannya orang itu kan. Kalau kalian nanya sama orang yang salah, iya bagus begini begini, padahal itu sangat menyesatkannya tadi, kayak di dalam terjadi pelecehan seksual, makan babi dan lain-lain sebagainya. Itu kan udah nauzubillah gitu ya. Jadi hati-hati, jadi carilah yang benar-benar, dan untungnya kalian harus bersyukur juga. Jadi di sini itu ada dua kemungkinan ya, yang mungkin kalian yang belum melek media, yang sudah melek media, harusnya kalian lebih bersyukur dengan adanya speak up, tersebarnya berita ini secara online lebih luas lagi ya. Jadi supaya lebih hati-hati lagi. Jadi lebih baik kalian teliti siapa pendirinya, siapa visi misi pesantren tersebut gitu. Jadi bukan itu kan kayak formalitas saja ya, visi dan misi kan kalian belum tahu di dalamnya. Jadi harus benar-benar orang yang sekiranya membantu kalian gitu ya. Dan jangan lupa selalu melibatkan Allah. Jadi kan di sini tuh saya bilang bersyukurnya dan miris. Jadi ada dua kemungkinan, bisa miris iya, lebih bersyukur iya. Kalau kalian melek media, kalian ini loh yang hafiz Quran, ini kan ada misalnya kayak pesantrennya, mohon maaf saya sebutkan aja ya, pesantrennya Pak Adi Hidayat misalnya, seperti itu kan hafiz Quran, ini ya silahkan aja masuk ke situ, lebih baik gitu daripada
yang tidak jelas. Jadi kita harus lihat figur pendirinya itu siapa, seperti itu. Karena kalau kita meremehkan, jadi orang itu terlanjur, orang tersandung, orang jatuh itu bukan karena batu yang besar, tapi karena kerikil-kerikil batu-batu kecil, alias dosa-dosa kecil itu yang kita remehkan. Seperti halnya kayak pegangan tangan, kan cuman pegangan tangan aja. Pegangan tangan itu kan gimana rasanya, kan menimbulkan rasa. Terus dari rasa pegangan tangan pengen apa? Pengen pelukan. Dari pelukan apa? Ciuman. Dari ciuman kemana? Ya semuanya bakalan terjadi. Nauzubillah min dzalik. Ya itulah tipu daya setan. Jadi hindari. Kalau saya lebih suka daripada saliman cium tangan sama ustadznya. Kalau sudah balik enggak. Jadi di pesantren saya tuh kalau balik sama guru-gurunya enggak ada tuh cium tangan gini. Kenapa? Karena kita tuh bukan muhrimnya gitu ya. Kita bukan mahram istilahnya. Jadi benar-benar menegakkan yang namanya hukum. Saya ini sebelum ke pesantren itu saya selalu sholat dan minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah saya pesantren yang murni gitu, pesantren yang benar-benar mengajarkan ajaran kamu, ajaran engkau ya Allah, hambamu ini tunjukkan yang apa ya alhamdulillah itu ketemu. Dan benar, ketika di pesantren itu sudah sangat menjelaskan sampai sedetil-detilnya. Jadi antara benang merah dan putih itu, hitam putih itu sangat jelas sekali. Hitam putih ngerti maksudnya? Hitam putih itu maksudnya mana dosa, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, itu sangat-sangat kelihatan gitu. Dan alhamdulillah juga itu bersandar pada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari penyampai-penyampainya itu benar-benar, kan saya juga minta yang murni. Betul, beliau juga untuk menyampaikan agama itu sudah sempurna gitu dari Allah ya. Jadi supaya jangan sampai ditambah apalagi dikurangi, apalagi bercerita dusta itu nggak boleh. Dusta dalam hal apapun itu nggak boleh, kecuali ada pengecualiannya, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi siapa itu di zamannya, siapa itu ya, Nabi Ibrahim ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian itu apa, kan orang, iya, jangan sampai kalian aku mau mondok di sana lah, mondok di situ lah, enggak. Dan alhamdulillah juga di pondokan saya enggak ada yang namanya rebana atau musik-musikan kayak gitu, enggak ada alhamdulillah. Dan untuk mengurangi, saya kalau mondok itu enggak ada gadgets guys, enggak ada gadgets, aman-aman aja. Kalau untuk nelpon keluarga tinggal ke wartel pinjem HP-nya, itu udah kasih kabar. HP hitam putih itu yang nggak ada layarnya kayak gini, halo, orang nelpon orang tua atau keluarga gitu, ya udah itu selesai, nggak masalah, nggak youtuber, nggak ini nggak itu, nggak macem-macem, alhamdulillah gitu ya. Jadi sangat bersyukur sekali. Jadi di sini saya ingin kalian semua membuka wawasan dan agar waspada gitu. Waspada kan di channel saya itu kan jelas ya dituliskan, kalian itu belajar agama itu nggak boleh pada sembarangan. Kalau belajar apapun boleh secara otodidak gitu, ilmu dunia kayak mau ilmu apapun kayak itu silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya urusan agama gitu kan, kemurnian agama, karena semuanya ini kita itu semua dari Nabi Adam kan semuanya itu Islam. Inna dinal indallahil Islam gitu, Islam ya. Tapi karena kalian nggak ngikutin, kan orang itu ada yang ngeyelan ya, dikasih tahu ngeyel ya, akhirnya kayak gini. Ada, kalau ini nggak boleh loh, kan di hadisnya itu tahlilan itu emang nggak boleh, malah digegeri ini. Padahal itu emang ada hadisnya nggak boleh meratapi orang yang meninggal dengan sebedalam, kayak meratapi atau kayak apa ya, kayak merayakannya, atau itu nggak boleh seperti itu. Kalau mendoakan boleh silahkan gitu kan, tapi kalau terlalu itu kan juga menjadi beban. Tahlilan kan beban, masih menyiapkan makanan lah inilah, bukannya mereka dihibur malah jadi beban kan.
Tapi ya itulah, ketika orang-orang menyampaikan kebenaran, ada juga yang nggak suka, yang musuh-musuhnya itu iblis. Iblis itu menggerakkan para prajurit-prajuritnya siapa? Ahlul bid'ah, ahli-ahli bid'ah itu. Coba kalian lihat, apakah ketika sekolah pernah menerangkan dengan jelas apa itu bid'ah? Enggak. Sekarang saya ingin ini kan, bid'ah itu adalah sesuatu yang menambahi di luar apa ya yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bid'ah itu bukan berarti mic. Dulu kan zaman dulu nggak ada mic, terus sekarang ada mic, kata siapa? Dulu namanya bukan mic tapi pengeras suara, apa ya istilahnya, tawa, tapi nggak kayak yang sekarang ini. Sekarang kan lebih canggih, lebih modern. Bukan seperti itu, bukan hal itu bukan bid'ah. Bid'ah itu di dalam hal ibadah, ibadah kepada Allah, contohnya sholat. Tapi kan kebanyakan semuanya kemakan gitu ya, kayak usoli. Apakah ada hadis tentang usoli? Usoli itu niat ya, niat itu ya niat aja, bukan berarti kita usoli, bukan diucapkan, karena niat itu ada di dalam hati. Cuman kan ditambah-tambahi biar lebih mantap gitu, jadi usoli itu dilafatkan. Nggak seperti itu, nggak ada, mau dicari dimanapun itu nggak ada. Jadi makanya saya bilang itu jelas hitam dan putihnya. Saya cuman sampai Bukhari aja gitu ya. Jadi dari hadis-hadis besar himpunan semuanya kan ada kajian-kajian itu, eh, yang saya ajari kajian umum aja gitu. Jadi ada di kami itu ada ulama-ulamanya juga, terus diajarkan juga untuk menjadi ulama-ulama muda gitu. Ulama-ulama muda itu selain hafiz atau hafal Qur'annya, dia juga harus hafal berapa hadis gitu ya, apa 100 hadis atau berapa gitu, dalil-dalil di hadis itu dihafalkan gitu. Jadi mereka ada ulama-ulama muda seperti itu. Masya Allah tabarakallah gitu ya. Jadi menurut saya, kalian Bapak Ibu di rumah hati-hati memilih pesantren gitu. Kalau memilih pesantren itu supaya benar-benar jelas ya, jelas figurnya siapa, karena bahaya kalau sampai kalian. Jangan lupa juga di sini sebelum memilih, setidaknya sebelum memilihkan pesantren untuk anak-anak kalian, saya sarankan untuk sholat istikharah atau sholat hajat gitu ya. Istikharah, minta sama Allah yang terbaik, ya Allah yang terbaik. Insya Allah, Allah itu kan maha mendengar gitu, dan kita tetap harus husnuzon billah, Allah pasti memberikan yang terbaik. Saya alhamdulillah ketemu dengan orang-orang baik semuanya, alhamdulillah gitu ya. Saya mondok itu semuanya gratis, makan gratis, tidur gratis, gak ada biaya tidur, semuanya gratis, ilmunya pun gratis. Nah, sebagai konsekuensinya tentu saya juga harus menyebarkan kebenarannya, maksudnya baliku anni walau ayah ya. Jadi keluaran sana itu menjadi mobalek atau mobalegot. Mobalek itu sebutan untuk penyampai laki-laki, berdakwah ya, penyampai laki-laki, dan mubalegot itu penyampai untuk perempuan, seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu harus sesuai porsi, harus sesuai kebenarannya, sanatnya gitu ya. Jangan apa ya, kalau kita sudah tahu ilmunya maka merunduklah seperti padi itu ya, nggak usah koar-koer gitu. Jadi maka di sini saya tuh kan sangat miris ya, saya sangat prihatin juga melihat, ya Allah, nauzubillah min dzalik gitu ya. Lindungilah saya dan keluarga dan kita semua yang belum terlanjur di pesantren kan, yang nauzubillah ya kan. Di sana itu benar-benar sangat miris. Saya kan waktu scroll YouTube itu, mohon maaf saya dilupakan namanya, itu saya lihat di podcastnya Kak Deddy Corbuzier bahwa dia itu menjadi korban pelecehan seksual di suatu pesantren. Dan adanya film Walid, itu benar adanya. Jadi jangan sampai kalian begitu kagum-kagumnya ya, karena nauzubillah gitu. Makanya hati-hati gitu ya, hati-hati memilih pesantren. Kalau saya benar-benar memilih pesantren yang
Iya itu tadi, sebelum saya sudah sholat dulu, minta sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang apa ya, maksudnya yang agamanya tuh benar murni gitu kan. Terus saya juga ingin membahas nih kan, kenapa Islam itu ada banyak, ada Islam Syafi'iyah lah, ada Islam banyak golongan ya kan. Di dalam hadisnya emang ada Islam itu nanti akan terpecah menjadi 72 golongan, yang mana 73 golongan, 72-nya dalam masuk neraka dan hanya satu yang masuk surga. Maka tugas kalian ya mencari yang murni itu, mencari yang benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Mencari kemurnian agama di zaman kayak gini kan ibaratnya itu mencari jarum di tumpukan jerami gitu. Tapi ingat, ada Allah, ada kuasa Allah. Kalau selama kalian yakin, selama kalian berusaha untuk mencarinya, itu sudah terhitung jihad gitu ya. Jadi bukan apa ya, ya itu. Di sini saya hanya merekomendasikan itu yang sekiranya sudah kalian kenal kepahamannya, pendirinya siapa dan di dalamnya bagaimana. Kalau saya kan kalau saya ngerekomendasiin kalian supaya sholat dekat dulu sama Allah, maksudnya sholat ya mungkin 1 bulan lah dulu gitu, minta selama sebulan yang diminta ya itu aja, terus diulang-ulang terus kayak gitu, Allah pasti akan memberikan yang kalian pinta gitu, pasti ada dalilnya juga. Dan saya alhamdulillah gitu, yang seperti tadi, la taqrabu zina, pegangan tangan kan banyak, cuman kamu ini sok mahal ini lah, bukan kayak gitu guys. Karena hukumnya orang yang bersentuhan, dalilnya itu yang menyentuh bukan mahramnya lebih baik ditusuk, lebih baik ditusuk dengan paku panas otaknya ini sampai mendidih, ditusuk itu lebih baik daripada pegangan tangan. Aduh, please deh ya. Tapi saya maklumin aja kalau misalnya saya bergaul kan orang-orang yang belum paham agama, atau mungkin ya sudah mondok tapi mondoknya abal-abal. Mohon maaf ya, saya bilang abal-abal berarti karena tidak menjalankan syariat Islam yang sebenarnya, jadi makanya saya bilang abal-abal gitu ya. Kalau syariat yang Islam yang sebenarnya ya nggak mungkin kayak gitu gitu. Ada tata keramanya, ada sopan santun. Sama guru nggak harus cium tangan, jangan tersinggung, aku gurumu kok kamu nggak cium tangan aku, jangan kayak gitu, udah bukan mahram gitu ya. Sama-sama ini menjaga jarak untuk tidak terjadi perzinahan seperti itu. Apalagi sudah ada dalilnya gitu bahwasanya lebih baik ditusuk dengan paku panas daripada menyentuh yang bukan mahramnya. Di kepalanya kamu itu ditusuk dengan tusuk palu yang panas mendidih, itu lebih baik katanya daripada kamu pegangan tangan. Nah, nauzubillah kan, berarti hukumannya lebih lagi gitu. Karena kan kalau di alhamdulillah di pondokan kan saya seperti tadi, lunglungan aja nggak boleh gitu. Lunglungan itu kayak tadi ini saya megang ini, terus satunya megang kayak gini nih, namanya lunglungan gitu ya, gini nih. Nah, jadi yang sebelah kanan ini cewek, pas yang di sini cowok pegangan gitu. Padahal ini ada pembatasnya, cuman ini itu disebut lunglungan, sama-sama disentuh, sentuh sini, sentuh sini. Emang nggak secara langsung, tapi di situ setan kan bermain gitu ya. Jadi supaya menjaga, jangankan zina, melakukan mendekatinya aja nggak boleh seperti itu. Dan di pondokan saya itu berbicara yang sama yang bukan mahramnya kan juga dibatasi gitu. Istilahnya itu kepentingannya apa gitu, maksimal lah 5 menit seperti itu. Jadi itu pun 5 menit harus dijaga juga kan. Kalau misalnya kepengurusan muda-mudi antara putra dan putri kan, ada kepengurusannya juga. Nah itu ya harus jelas, harus ada ininya juga, terus harus ada saksi-saksinya. Enggak, bukan berarti nyepi berdua-duaan, enggak, harus banyak orang di situ, terus ngobrolnya. Iya, jadi seperti itu. Saya dulu pernah di tempat tugasan saya
Waktu itu kan ada orang yang mau ta'aruf, dan kebetulan orang rumah lagi nggak ada, cuman tinggal saya, maksudnya yang punya rumah itu gitu. Jadi sekeluarga mereka itu lagi nggak ada semua, kebetulan di rumah itu cuman ada saya sendirian. Nah datanglah si cowok ini. Nah cowok ini datangnya juga cuman sendirian. Gimana, gila nggak? Tentu saja kalau orang yang paham agamanya, kan nggak ada orang nih di rumah, kan kita nggak boleh ya menerima tamu terus sendirian dua-duaan. Jangankan bicara berdua di luar, jangankan seperti itu, apalagi nggak ada orang gitu, itu kan bahaya banget gitu. Jadi saya datanglah ke tetangga, karena emang nggak boleh di dalam Islam itu datang ke apa, kan dia bertamu gitu ya, si fulan ini bertamu bertamu ya, maksudnya baik gitu ya, tapi waktunya tidak tepat, dan apalagi dia nggak bawa bareng gitu, karena saya posisi lagi sendirian di rumah, jaga rumah ya istilahnya itu. Ya jadinya saya datang ke tetangga, saya minta tuh, ya silakan duduk mas, ada perlu apa, kan perlunya ke saya katanya, bukan perlu ke bapak. Bapak maksudnya bapak yang punya rumah gitu, tapi di sana kan kayak saudara ya, saudara seiman, jadi bener-bener nganggep, tapi walaupun nganggep tetap kita tetap jaga jarak ya. Saya persilahkan duduk, terus saya pergi dulu sebentar, saya cari orang karena nggak apa ya, nggak mau berduaan, karena barang siapa yang berduaan maka di tengahnya siapa ya, setan gitu. Jadi saya cari orang di apa, pergi ke tetangga gitu kan, waktu itu mungkin ada yang kerja kayak ke sawah, itu saya ditugaskan di Cilacap waktu itu, Cilacap ya, Cilacap Tritiwetan. eh Terus saya pergi, ada tuh bapak-bapak agak tua sih ya, mungkin umur 60-an gitu ya, umur 60 tahun. Saya ini, bapak permisi gitu kan, iya apa, ada apa gitu. Ini saya lagi ada temen, ada tamu, kebetulan orang rumah nggak ada, bapak temenin ya, jadi saya gitu. Terus iya iya, dia ngikutin saya, ikut ya silakan pak gitu. Jadi nggak berduaan, nggak berani saya berdua, takut ada apa-apa. Jadi mungkin si fulan ini atau si cowok ini, rojul ini, merasa sungkan ya, mungkin entahlah, saya juga gak ngerti, gak bisa mikir apa gitu ya. Jadi apa istilahnya, ya udah, akhirnya dia pamit, cuman bicara, ya udahlah Mbak Ika kalau gitu saya nggak ganggu aja dulu, biar lain kali aja gitu. Jadi kayak punya apa ya, kalau misalnya ini kan kenapa ya, ini kan saya nggak mau berduaan gitu, dan itu pun di luar rumah, di teras gitu kan, di kursi luar gitu. Saya nggak mau, bukan mempersilahkan masuk ke dalam, posisi saya perempuan sendirian kan, menjaga-jaga agar tidak menjadi fitnah. Soalnya kan kalau orang berduaan apalagi sampai menyuruh masuk ke dalam rumah, itu benar-benar menjadi fitnah gitu kan, nggak tahu sama orang yang belum paham agamanya. Jadi saya benar-benar menjaga itu. Jadi bapak ibu sekali lagi saya garis bawahi ya, kalau mencari apa, pesantren itu supaya mencari pesantren yang benar, pesantren yang benar-benar sudah diresmikan oleh pemerintah. Terus selain itu juga yang benar ajarannya gitu, tidak menyesatkan, tidak mengajari untuk makan babi, apalagi berzina, nauzubillah. Itu banyak kasusnya, itu saya sangat miris, nauzubillah ya Allah. Semoga saya dan kalian semua dihindari dari itu. Makanya sebelum itu, kalau saya pribadi, saya mendapatkan pesantren ini kan, saya juga sebelum berangkat itu kan emang ikhtiar dulu, sholat. Iya, saya minta sama Allah, ya Allah aku pengen gitu, tunjukkan aku di mana sih ya Allah yang benar gitu, ya Allah tunjukkan. Ya sama kalian kalau ingin mencari agama yang benar, Mbak, kalau misalnya kok bisa ya terpecah jadi 73 golongnya, itu karena kalian yang tidak mengikuti syarat aturannya Allah Rasul gitu. Itulah yang menjadi perpecahan. Sama kayak sekarang nih kan gini, Allah dan Rasul kan bilang harus bersanad, belajar agama itu harus pada gurunya, bukan belajar sendiri. Saya kan sudah punya Al-Quran makna, jadi dimaknai dengan maknanya sendiri. Beda guys, beda Al-Quran makna, karena sudah ada maknanya. Terus
kan itu ada, nggak seperti itu. Maka harus mengkajinya harus sama para ulamanya, ulama yang benar-benar bersandar pada Nabi Muhammad SAW. Maka selamat, nggak bakalan terpecah-pecah menjadi 73 golongan, nggak bakalan itu. Tapi karena itu tadi kan kebanyakan manusia itu ngeyel ya, dikasih tahu, ah males aku ini belajar ke sana atau apalah. Kok yang ini kok lebih bagus, kok ngebosenin ya Islam ya kayak gini, mungkin diubah sedikit aja. Jangankan dirubah sedikit, Islam itu kan sudah sempurna gitu, jangan ditambah apalagi dikurangi gitu. Ditambah aja nggak boleh, apalagi dikurangi. Jadi seperti itu, jadi harus pas gini. Ini loh kunci surga itu, ini Allah tuh udah ngasih kunci nih, harus pas kuncinya ini gini. Jadi nggak boleh digeser. Kalau kuncinya itu digeser ininya apa, kayak kunci ya, anggap ini kunci ya, kalau ininya agak lebih lebaran atau lebih besaran yang sininya, itu kan nggak bakalan bisa buka kunci surga gitu kan. Seperti ibaratnya seperti itu, saya ibaratkan seperti itu. Jadi benar-benar kalian harus hati-hati cari yang pas, bukan yang sesuai. Jadi kan kalau di sini ya Indonesia ya, ada beberapa golongan umat Islam kan, ada NU, Muhammadiyah, inilah itulah. Jangan seperti itu, sebenarnya kita itu satu. Cuman tadi kalau kalian itu terlalu ngasal, asal ngasal, jenuh kayak gini terus, masa Islam gini-gini aja. Ya emang kayak gitu kajiannya, ya emang itu terus. Tapi kan yang penting perjalanannya kalian itu, istiqomah kalian itu gitu kan. Kan kebanyakan divariasikan inilah, divariasikan itu kan, akhirnya kan terjadi merezel apa ini rel kereta api gini, merezel ini, keluar dari rel, keluar dari aturan-aturan yang sebelumnya gitu. Itu udah apa ya, itu udah nggak bener gitu. Makanya terjadilah banyak golongan, ini golongan salafiyah, ini golongan A, ini golongan B, dan tentu semuanya akan mengaku benar. Nah, tugas kalian terus, Mbak, kalau kalian nanya ke saya mana yang benar, tentu saja Allah yang maha benar. Kalau kalian ingin tahu kebenarannya, ya kalian harus berikhtiar untuk mencari sendiri. Kalau ingin tahu dari saya bisa merekomendasikannya yang benar-benar murni agamanya. Dan di sini saya ada apa ya, ajaran agamanya murni, tapi mungkin kesalahan hanya untuk menjaga kalangannya terus dengan mengkafirkan. Kalau nggak di sini terus yang ini kafir gitu. Itu kalian gini, kalian kan punya dalil juga. Tidak ada yang namanya itu apa ya, jangankan mendengarkan gitu, jangankan mendengarkan, kalau udah nggak baik, siapapun itu, mau orang tua kalian, mau guru kalian, kalau sudah mengajarkan menyimpang dari ajaran agama yang sesungguhnya, misalnya ngajarin kayak mencuri, ngajarin buat nyium anaknya orang, ngajarin berzina dan lain sebagainya, itu sudah menyimpang. Maka di situ tidak harus apa, jangankan mendengarkan, apalagi melaksanakannya itu nggak boleh, nggak wajib kalian untuk melakukan itu. Jadi seperti itu, simple guys. Kan ada kalangan yang kayak gitu, atau enggak mengkafirkan lah, inilah. Jadi kalian jadilah orang yang positif gitu, positif dan husnuzon billah, seperti itu. Insya Allah Allah pasti akan menjaga kalian. Di dunia ini nggak ada yang sempurna melainkan kesempurnaannya Allah ya guys. Jadi di sini saya cuma bisa menyampaikan untuk waspada dan untuk hati-hati untuk memilih pesantren, karena kisah Walid itu benar nyata adanya. Jadi berkedok kayak seolah Islami kayak begini, tapi kenyataannya busuk. Di dalam busuknya itu apa ya, kayak itu terjadi banyak pelecehan seksual dan lain sebagainya, yang dilarang malah dilakukan seperti itu. Jadi kalau saya kan di sini kan orang-orang yang melaksanakan ajaran Islam dengan benar malah dikatakan fanatik kayak ini kayak itu. Masa bodoh kalau saya ya, itu kan omongan orang yang nggak punya akal. Maksudnya akalnya itu belum apa ya, nggak sempurna menurut saya. Kalau orang yang bilang fanatik banget sih, fanatik, justru yang apa ya, yang kayak gitu yang harus ini. Jadi fanatiknya itu dalam hal apa, fanatik jelek apa fanatik baik? Kalau fanatik baik ya bagus lah,
Ya semoga fanatik terus sampai akhir hayatnya dia masuk ke surganya Allah, seperti itu. Jangan, kalau saya dikatakan fanatik lah inilah itulah, terserah dong. Hidup itu, kita adalah raja dari kehidupan kita ya. Jadi jangan sampai mudah terkecoh dengan omongan orang lain. Kayak misalnya si laki-laki, saya kasih contoh, laki-laki itu kan, gak gentle kamu tuh, gak ngerokok, gak gentle. Di zamannya saya kan dulu gitu, gak pacaran, gak gentle. Saya pribadi bodoh amat, emang lu siapa ngatur-ngatur aku gitu. Jadi sudah dipastikan gitu kan kayak mana. Jadi sebenarnya segala sesuatunya itu emang sudah Allah jaga gitu ya. Jadi supaya dijaga. Dulu alhamdulillahnya juga kan, dulu saya juga nggak boleh pacaran, cuman penggemar penggemar cowok-cowok itu kan, apalagi disukai oleh ketua preman itu kan, bener-bener ya banyak yang berdatangan cowok, padahal gak ini sampai pernah saya tinggal mereka. Iya gimana ya, saya juga gak ngerti juga gitu ya, pada datang. Tapi ya saya merasa bersyukurnya itu Allah masih menjaga saya gitu, menjaga eh, dimana teman-teman kebanyakan di luaran sana sudah tidak virgin, tapi Allah menjaga saya alhamdulillah gitu. Dengan banyaknya guncangan, ujian dan cobaan, tapi tetap Allah alhamdulillah masih menjaga saya. Tidak sampai saya lari ke narkoba, tidak sampai lari ke alkohol, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Alhamdulillah enggak seperti itu gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi saya di sini ingin menyampaikan, jangan lupa tetap kalian carilah, ini tugas kalian, carilah kebenaran dengan ikhtiar, dengan sholat, dekat sama Allah. Allah pasti menunjukkan mana yang benar, seperti itu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita dari rusaknya akhir zaman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.